Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fadia Lisa, student in English Education Department. Today, I am going to compare between simple past and present perfect tense. To make you easy to understand, I will use Indonesian language. So, keep watching. Sekarang, materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai simple past. Apa sih simple past itu? Simple past memiliki fungsi menyatakan suatu aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau dengan waktu yang jelas. Waktu yang jelas ini berkaitan dengan time signal. Time signal yang biasa digunakan dalam simple past ialah yesterday, last bla bla bla, seperti last night, bla 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 ago, this morning. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Lalu, dalam simple past terdapat dua formula verbal dan nominal. Untuk kalimat verbal dalam simple past ialah subject plus verb to plus object untuk kalimat positif, subject plus did plus not plus verb one plus object untuk kalimat negatif, did plus subject plus verb one plus object untuk kalimat tanya. Nah, untuk kalimat nominalnya, formulanya ialah subject plus was atau were plus complement, dan untuk kalimat negatifnya, subject plus was atau were plus not plus complement. Untuk kalimat tanyanya, was atau were plus subject plus complement. Nah, dalam kalimat verbal, untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, verbnya kembali ke verb one atau kata kerja pertama. Dan untuk kalimat nominal, was digunakan untuk subjek I, he, she, it, dan were digunakan untuk subjek you, they, dan we. Lalu, complement sendiri ialah adjective atau noun atau adverb. Reminder, untuk menanyakan when dan what time harus menggunakan simple past. Jangan lupa. Saya akan membuat contoh untuk kalimat verbal dalam simple past. I ate an apple last night. I sebagai subjek, ate sebagai verb to, an apple sebagai objek, last night sebagai time signal. Untuk kalimat negatifnya, I didn't atau did not eat an apple last night. Dan untuk kalimat tanyanya, did you eat an apple last night? Nah, kalimat negatif dan kalimat tanya, verbnya kembali ke verb 1, jadi memakai it. Dan juga didn't, jangan lupa untuk kalimat negatif. Nah, contoh untuk kalimat nominal ialah I was busy yesterday. I sebagai subjek, was sebagai auxiliary, busy sebagai complement, yaitu adjective complement, dan yesterday sebagai time signal. Untuk kalimat negatifnya, I wasn't busy yesterday. Dan untuk kalimat tanyanya, was you busy yesterday? Nah, seperti itu. Nah, kenapa saya memakai was? Karena subjeknya adalah I. Kalau saya memakai you, subjeknya, auxiliary-nya harus were. Jadi harus disesuaikan. Materi yang selanjutnya ialah present perfect. Present perfect tense ialah suatu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas sudah atau belum terjadi dengan waktu yang belum jelas atau masih kurang jelas waktunya. Time signal yang biasa digunakan dalam present perfect ini ialah ever, never, just, still, dan yet.
Biasanya dalam present perfect juga sangat mengutamakan duration atau durasi. Jadi kata-kata yang mengandung duration seperti for, since itu sudah pasti menggunakan tenses present perfect. Dalam present perfect terdapat formula. Formulanya untuk kalimat positif ialah subject plus have atau has plus past participle. Dan untuk kalimat negatifnya subject plus have atau has plus not plus past participle. And untuk kalimat tanyanya have atau has plus subject plus past participle. Have untuk subjek yang plural dan has untuk subjek yang singular. Past participle adalah kata kerja ketiga. Nah, sekarang saya akan membuat contoh dari present perfect. Contohnya ialah I have just studied grammar. Untuk kalimat negatif, I haven't atau have not studied grammar. Dan untuk kalimat tanya, have you studied grammar? Nah, jangan lupa untuk present perfect harus menggunakan past participle atau kata kerja ketiga. Dan untuk subjek I, saya menggunakan have karena dia termasuk plural. Sekarang saya akan lanjut ke exercise. Exercise ini diambil dari buku Raymond Murphy second edition. Contoh soal yang pertama, when has this book been published? Nah, dari kalimat ini ada kata-kata yang ditandai dengan bunga. Kita cek apakah benar menggunakan tenses itu. Lalu kita lihat pertanyaan ini menanyakan when. Untuk menanyakan when harus menggunakan tenses simple past. Jadi jawaban yang benar ialah when was this book published? Seperti itu. Selanjutnya ialah contoh soal nomor 2. Ada kalimat the weather be cold recently. Nah, kalimat ini masih belum tersusun secara sempurna. Kita harus menyusunnya dengan sempurna. Di situ ada be, jadi kita harus menyusun dengan tenses yang benar. Nah, kita lihat lagi ke soalnya bahwa time signalnya ini adalah recently. Jadi, belum jelas waktunya itu kapan. Sehingga menggunakan tenses present perfect. Jadi, jawaban yang benar ialah the weather has been cold recently. Kalimat selanjutnya ialah I not read a newspaper yesterday. Nah, kalimat ini belum sempurna karena belum ada tenses yang digunakan. Dilihat dari time signal dalam soal ini ialah yesterday, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tenses yang digunakan ialah simple past. Karena ini kalimat negatif, read-nya tetap menggunakan verb one. Sehingga jawabannya ialah I didn't read a newspaper yesterday. Perhatikan kalimat selanjutnya, yaitu your car looks very clean. Bla bla bla, you wash it. Nah, kita harus mengisi teks yang rumpang tersebut. Untuk mengisi teks yang rumpang tersebut, kita harus memperhatikan time signal dalam kalimat tersebut. Karena time signal ialah kunci dalam menentukan tenses. Namun, dalam kalimat ini tidak ada time signalnya, sehingga dapat dipastikan tenses yang digunakan ialah present perfect. Dan jawabannya ialah your car looks very clean. Have you washed it? Nah, jangan lupa juga untuk
kata kerja dalam present perfect harus menggunakan kata kerja ketiga atau past participle. Dapat disimpulkan bahwa simple past dan present perfect memiliki perbedaan yang sangat mendetail di time signalnya. Dalam simple past, time signal yang digunakan sudah jelas, entah itu tadi malam atau kemarin kejadiannya. Sehingga di dalam simple past itu, kalimatnya itu adalah complete action. Namun dalam present perfect sendiri, time signalnya itu belum jelas terjadinya kapan. Sehingga seringkali digunakan duration dalam kalimat-kalimat present perfect. Dan untuk menanyakan when dan what time, jangan lupa menggunakan tensi simple past. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.